Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara telah melantik pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman sebagai wali kota dan wakil wali kota Medan. Meski banyak yang menyatakan ini seperti politik dinasti, namun bagi warga Medan tentunya realisasi janji mereka yang dikatakan saat kampanye tentunya lebih dinanti. Nah, untuk membahas menakar realisasi janji Bobi Nasution Aulia saat menjadi orang nomor 1 di Medan, sudah bersama dengan kita pakar komunikasi politik Dr. Gun Gun Herianto MSI. Baik, sudah bergabung bersama kita pakar komunikasi politik Dr. Gun Gun Herianto. Selamat siang, Mas Gun Gun. Selamat siang, Lydia. Terima kasih Mas sudah bergabung bersama kita. Oke, sama-sama. Ya. Mas Gun Gun, ini pagi tadi baru saja Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi usai melantik pasangan wali kota dan wakil wali kota Kota Medan itu Bobi Nasution dan juga Aulia Rahman. Ketika berbicara mengenai pasangan calon saat kampanye, tentu akan teringat di pikiran kita soal janji politik seperti itu. Saat ini Bobi Aulia dan juga Bobi Aulia telah dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Medan, yakni ini tentunya untuk membuat Medan menjadi lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Menurut Mas Gun Gun ini, janji-janji ini dapatkah terrealisasi, Mas? Karena berbagai faktor bisa saja mungkin janji tersebut agak sulit untuk direalisasikan. Bagaimana, Mas? Ya, memang harus ada komitmen kuat, Lydia, untuk merealisasikan janji kampanye, terutama di sebuah kota yang persoalannya sangat kompleks. Medan ini salah satu daerah yang punya problem klasik ya, dan itu membutuhkan strong leadership dan komitmen kuat, terutama di wilayah integritas. Mungkin Lydia masih ingat Kota Medan ini kan hat-trick, wali kotanya 3 kali itu berturut-turut, itu kemudian masuk KPK begitu ya. Contoh misalnya Pak Julmin Eldin ya, kemudian ada Abdillah, kemudian ada Rahudman Harahap gitu ya. Itu menurut saya bisa jadi bukti bahwa problem serius pertama yang harus dibuktikan oleh seorang Bobi dan juga wakilnya Aulia, itu menurut saya adalah integritas dalam kepemimpinan mereka berdua di Kota Medan. Kenapa? Karena problem korupsi ini menjadi problem sistemik dan itu kemudian merusak good governance dan clean government dalam konteks pengembangan misalnya Kota Medan seperti yang diharapkan oleh banyak warga masyarakat. Kemudian yang kedua, Lydia, itu yang menjadi problem klasik juga di Kota Medan adalah problem kota ya. Contoh misalnya seperti banjir gitu ya. Kemudian sampah. Itu problem serius yang harus diatasi, belum lagi problem kemacetan. Ini menurut saya memang berkali-kali kan juga dijanjikan oleh Mas Bobi ya, dalam konteks penanganan Kota Medan di bawah kepemimpinannya pada saat kampanye. Contoh misalnya saya pernah mendengar janjinya untuk menyelesaikan masalah banjir di Kota Medan itu dalam 2 tahun pertama kepemimpinannya, dan itu menurut saya ada record publik yang itu juga menjadi sekaligus catatan untuk menguji komitmennya pada saat kemudian nanti setelah dilantik itu memimpin Kota Medan. Kemudian yang ketiga, ini problem serius juga di Kota Medan adalah soal kemiskinan, gitu ya. Sebagai kota dengan usia kota yang sudah cukup tua sebenarnya, tanggal 1 Juli ya, 2021 itu kan memasuki usia 431 tahun tuh. Nah, itu menurut saya Kota Medan harusnya menjadi role model sebagai kota metropolitan. Sekarang kalau melihat data Biro Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik itu angka kemiskinan, penduduk miskin di Kota Medan itu masih 8%-an gitu ya, 8,08% di tahun 2019 ya, ini data BPS. Artinya Mbak Lydia, ini kan sebenarnya dalam 5 tahun terakhir saya lihat tidak ada pergeseran secara signifikan masyarakat miskin perkotaan itu kemudian menurun gitu ya, tidak signifikan angkanya. Dari 2017, 2018 kalau kita lihat data BPS itu penurunannya sangat tipis. Artinya pemimpin-pemimpin yang sudah memimpin Kota Medan itu patut dipertanyakan dalam konteks pengentasan kemiskinan terutama di Kota Medan.
Saya mencatat Lydia itu beberapa janji dari Bobby ya pada saat kampanye itu kan sudah disampaikan secara eksplisit, misalnya akan mengatasi banjir gitu ya dalam waktu 2 tahun pertama pemerintahannya. Kemudian dia bilang akan banyak berkantor di sekitar Medan Utara yang kecenderungannya ada disparitas masyarakat kota dengan bagian-bagian lain. Di Medan Utara menurut saya butuh intensitas untuk kemudian memperbaikinya dengan political will, dengan mungkin juga pendekatan-pendekatan persuasif, dengan proses tata kelola pemerintahan yang baik gitu ya. Belum lagi misalnya ada janji, seingat saya pernah menjanjikan kota Medan itu menjadi pusat kuliner Asia Tenggara tuh ya. Nah, itu kan masuk menjadi program prioritas di saat kampanye dulu. Program prioritasnya ada di Medan beridentitas, seingat saya kan, Medan berintegritas, yang kemudian ingin menjadikan kota Medan sebagai Paris Pan Sumatera tuh. Nah, itu yang menurut saya perlu kemudian menjadi komitmen awal dalam konteks timeline, misalnya short term, jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Sehingga dalam 5 tahun pemerintahannya dimulai dari integritas, kemudian yang kedua itu tata kelola di tingkat birokrasi gitu ya, misalnya ada bagaimana mengefektifkan ASN, bagaimana mengefektifkan APBD, jangan sampai APBD itu bocor kemana-mana. Baru yang ketiga itu kemudian benar-benar fokus pada program-program yang bisa dieksekusi berdasarkan partnership dengan orang-orang yang misalnya di luar birokrasi seperti sektor swasta atau mungkin juga sister city dengan kota-kota di luar negeri. Begitu. Baik, Mas Gunggun berbicara mengenai janji politik, apakah ini artinya janji politik ini bisa dikatakan seperti kontrak politik, dan ketika janji politik ini tidak dapat dilakukan sesuai dengan hasilnya, apakah ini artinya kontrak politik atau janji politik ini dapat dituntut, Mas? Ya begini, memang kontrak politik itu dalam masa kampanye itu menjadi komitmen siapapun yang akan menjadi pemimpin, begitu ya. Dan itu jelas, misalnya ada dokumennya di KPU, ada dokumennya kemudian di liputan media, kemudian juga pasti masyarakat Medan itu bisa mengakses janji-janji kampanye itu di YouTube misalnya, atau di kanal-kanal komunikasi warga lainnya. Nah, persoalannya di kita itu mekanisme untuk menuntut kontrak politik itu seringkali kemudian tidak punya kekuatan hukum yang signifikan begitu ya, sehingga lebih pada tepatnya itu moral force ya, tekanan atau dukungan moral gitu ya, yang kemudian mungkin bisa disuarakan oleh DPRD. Yang celakanya lah kalau DPRD setali 3 uang misalnya dengan eksekutifnya, karena dalam banyak proses, kalau kita lihat misalnya di banyak daerah, bukan hanya khas Medan, pada akhirnya kemudian terjadi dalam tanda petik tuh persekongkolan gitu antara eksekutif dengan legislatif di daerah, sehingga kemudian contoh misalnya banyak kan untuk menggolkan misalnya APBD itu kemudian di situ mulainya tuh antara legislatif anggota DPRD itu dengan pihak eksekutif itu kemudian cari zona nyaman kekuasaan sehingga kemudian saling melindungi. Nah, ini yang kemudian kita butuh Medan ini berubah gitu ya. Kalau kita lihat misalnya angka kemiskinan yang masih 8%-an, penduduk miskin yang masih 8%-an, kemudian kita bisa lihat problem banjir, problem sampah, problem korupsi yang masih menggurita. Itulah yang kemudian seorang Bobby itu menurut saya diuji kepemimpinannya. Ini kan kali pertama Bobby menjadi kepala daerah, dan ini bisa menjadi investasi sebenarnya bagi seorang Bobby gitu dalam konteks politik lokal dulu di Medan. Ya, kalau kemudian nanti kepemimpinannya bertransformasi misalnya menjadi pemimpin yang sukses, menurut saya dengan sendirinya juga masyarakat Sumatera Utara mungkin juga akan mempertimbangkan, dan itu menurut saya bisa jadi step awal untuk kemudian investasi karir politik seorang Bobby di kota Medan dan tingkatan di atasnya di kemudian hari, begitu.
Baik Mas Gun-Gun, tadi disinggung soal korupsi di Kota Medan ini setelah beberapa kali Wali Kota Medan ini sebelumnya terjerat Betul. kasus dugaan korupsi. Kira-kira Mas Gun-Gun, menurut Mas, ini apakah masih mudahkah bagi pasangan Bobi dan juga Aulia ini untuk memperoleh kepercayaan warga? Namun jangan dijawab dulu Mas, kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Perbincangan Dialog Siang. Masih bersama dengan kita pakar komunikasi politik Dr. Gun-Gun Herianto. Mas, kita lanjutkan komunikasi terkait tadi seperti yang saya sampaikan bahwa setelah beberapa kali ini Wali Kota Medan sebelumnya terjerat kasus dugaan korupsi. Kira-kira ini Mas, menurut pandangan Mas Gun-Gun sendiri, masih mudahkah ini untuk pasangan Bobi Aulia ini memperoleh kepercayaan warga Medan? Tentu bukan pekerjaan mudah ya untuk mendapatkan public trust. Terutama setelah kepemimpinan di Medan 3 kali berturut-turut punya problem yang sama, itu soal korupsi begitu. Menurut saya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh dua orang dalam yang menjadi pasangan ya sekarang pemimpin di Kota Medan, Mas Bobi dan Aulia. Pertama itu menurut saya mengefektifkan sistem kontrol ya di pemerintahan kota. Kontrol itu jangan sampai kemudian justru dianggap sebagai ancaman. Kontrol itu justru bisa menjadi penyelamat ya dari modus-modus, terutama trading in influence, jual beli pengaruh ya, yang kasusnya itu juga sempat menjadi problem di wali kota sebelumnya ya. Misalnya bagaimana mengambil uang dari kepala dinas, misalnya bagaimana pengalokasian APBD yang tidak benar gitu prosedurnya. Nah, ini salah satu problem itu dimulai dari sebenarnya pimpinan, dalam konteks ini wali kota dan wakil wali kota. Jangan sampai kemudian tidak memiliki sistem kontrol, atau kata lainnya jangan kontrol itu sifatnya hanya sekedar basa-basi begitu ya. Misalnya ada inspektorat ya secara administratif seolah-olah benar, tapi kemudian dalam realnya terjadi korupsi besar-besaran misalnya, tapi kemudian saling menutupi. Tapi lama-lama kan itu akan menjadi problem serius, terutama ketika misalnya ada juga laporan ya, baik dari internal maupun dari laporan masyarakat. Nah, jadi yang pertama adalah menurut saya sistem kontrol. Yang kedua itu harus memastikan adanya reward and punishment yang dimulai dari seorang wali kota. Gitu. Maksud saya kalau ada jajaran di bawahnya kemudian bermain-main dengan itu, ya harus ada hukuman yang berat, termasuk juga menurut saya seorang wali kota juga harus membuka diri untuk kemudian bisa diingatkan atau dikontrol oleh siapapun yang oleh karena itu tidak cukup komitmen lisan, harus ada sistem, misalnya taruhlah e-government yang betul-betul itu diefektifkan, bukan e-government dalam arti bohong-bohongan begitu ya. Seperti misalnya proses e-budgeting gitu. Jangan hanya sekedar misalnya pemanis lisan aja, tapi memang harus direalisasikan sehingga orang bisa akses seluruh dana kedinasan, seluruh dana yang mau dioperasionalkan oleh pemerintahan Kota Medan itu bisa diakses oleh publik, mulai dari anggarannya berapa, sampai kemudian peruntukannya untuk apa, hingga evaluasi pada saat kemudian misalnya proses program itu sudah dieksekusi begitu. Mas Gun-Gun tadi berbicara mengenai trust yang diberikan oleh warga Medan gitu. Dalam pilkada serentak kemarin itu diketahui bahwa untuk pasangan Bobi Aulia ini memenangkan perolehan suara sekitar 393.327 suara warga Medan ini, sehingga akhirnya kedua pasangan ini memenangkan Pilkada serentak 2020 dan sampai akhirnya hari ini mereka dilantik menjadi wali kota dan juga wakil wali kota Medan. Kalau Mas Gun-Gun sendiri menilai hal apa yang dimiliki oleh kedua pasangan ini sehingga mendapatkan kepercayaan dari warga Medan untuk menjadi wali kota di periode 2001-2024 ini, Mas? Ya, saya pikir ada banyak faktor ya. Pertama misalnya Mas Bobi ini kan tentu juga didukung oleh partai-partai besar gitu ya. Artinya ini juga jadi modal politik ya, seperti misalnya dukungan Partai Golkar, Partai Nasdem, P3, hingga partai yang mungkin sebut aja PSI begitu ya, dan itu saya pikir juga menjadi modal politik awal ya, terutama nanti mungkin setelah menjabat itu juga bisa jadi kekuatan dalam konteks perimbangan kekuasaan ya antara eksekutif dan legislatif. Itu modal pertama. Kemudian yang kedua, kenapa dia kemudian juga dipertimbangkan misalnya pada saat pilkada, itu juga tidak bisa dinafikan.
ada namanya reference power juga, kekuatan rujukan gitu ya, karena bagaimanapun nama Pak Jokowi turut membantu Mas Bobi begitu ya. Kita suka nggak suka, pertimbangan itu pasti juga ada di apa namanya preferensi pilihan dari warga masyarakat. Itu juga diuntungkan dengan konteks ya, di mana sebagai mantu Pak Jokowi itu tentu juga diuntungkan insentif elektoralnya dari nama besar Jokowi. Kemudian yang ketiga, ya tentu sebagai anak muda, ya millennials gitu ya, itu bisa menjadi harapan sebenarnya di Kota Medan. Positioning kemarin kan sebagai newcomer dan millennials ya untuk memimpin, itu saya pikir juga kalau kita baca di banyak daerah, banyak anak-anak muda yang sekarang menjadi kepala daerah, dan itu kita harapkan memang ada spirit baru, ada keberbedaan dalam pendekatan, jangan sampai hanya usianya aja yang muda, tapi pola dalam pengelolaan birokrasinya tetap misalnya dengan cara-cara lama, otoriter, tertutup, dan tidak memungkinkan misalnya apa namanya munculnya pemikiran-pemikiran alternatif atau kepemimpinan alternatif di jenjang karir ASN di lingkungan Kota Medan. Istilahnya itu lack of impartial leader gitu ya. Jangan sampai kemudian ya itu tadi, harusnya kemudian anak kalau sebagai millennials yang memimpin sebuah kota, apalagi punya janji misalnya menjadikan Kota Medan sebagai Paris-Pan Sumatera, itu menurut saya memang harus ada kerja keras bukan hanya di skala lokal, tapi juga regional dan internasional. Harusnya Mas Bobi itu sekarang bicara soal Medan sebagai kota metropolitan yang kemudian bertumbuh bukan hanya di Indonesia tapi bertumbuh di Asia, paling tidak itu. Dan itu bagaimana memalingkan misalnya para investor, memalingkan juga banyak orang yang mau bekerja sama dengan Kota Medan, tetapi jangan mengabaikan basic needs itu ya dari warga masyarakat Kota Medan. Seperti misalnya sekarang kan ada upaya dari pemerintahan Pak Jokowi juga untuk menjadikan program misalnya berbasis pangan yang kemudian mencukupi, food estate itu kemudian bisa didukung oleh seluruh kepala daerah. Dan satu lagi Mbak Lydia, yang paling penting juga sekarang ini adalah tugas kepala daerah untuk juga bersama-sama dan pemerintahan pusat itu mengatasi pandemi COVID-19. Jadi program 1 tahun pertama menurut saya fokus juga pada bagaimana Kota Medan itu kemudian bukan menjadi kota dengan angka pandemi COVID-19 tinggi. Caranya ya menurut saya selain juga berkoordinasi dengan pemerintahan pusat, harus ada inovasi-inovasi dalam konteks penanganan COVID-19 di situ. Gitu. Baik, terima kasih Mas Gun Gun atas informasinya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Ya, sama-sama. Oke.